Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, nikmat-nikmat tersebut. Dan tentu salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga dan juga orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita sudah sampai tentang adab-adab makan dan juga termasuk juga bagaimana berkumpul dan seterusnya. Sekarang kita masuk di bagian berikutnya tentang adabud dhiyafah atau adab-adab bertamu. Dan tentu setiap kita, insyaallah kita semuanya sudah memahami tentang hal tersebut, tetapi beliau memberikan penjelasan kepada kita tentang hal tersebut, bahwasanya ada di sana beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika seseorang bertamu, termasuk juga ketika seseorang menghormati tamu dan juga hal-hal yang terkait dengannya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjelaskan hampir kepada kita seluruhnya, bukan hampir ya, bahkan seluruhnya, sebagaimana Abu Darda mengatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kepada kami segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai kepada masalah khira'ah. Khira'ah adalah tentang ada buang hajat. Ya, bagian yang malam hari ini kita masuk di bagian adabud dhiyafah. Pertama, bahwasanya bertamu merupakan bagian yang sesuatu yang fitrah, sebagaimana halnya di sana ada adab. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Allah berfirman, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama, dan adalah utusan-utusan kami datang ke rumah Nabi Ibrahim. Yang dimaksud utusan Allah Ta'ala adalah 3 malaikat, Jibril, Mikail dan Israfil, datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam bentuk manusia atau dalam bentuk wajah yang sangat tampan. Kemudian qalu salama, mereka bertiga mengucapkan salam.
Faqala Ibrahim salamun fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Maka Nabi Ibrahim menjawab salamnya malaikat, dan tidak lama setelah itu beliau menyembelihkan seekor anak sapi yang dipanggang. Dalam ayat yang lain, ala ta'kulun, silahkan dimakan. Kemudian falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum aw yasa minhum khifah. Ketika Nabi Ibrahim melihat bahwa tamu-tamunya tidak menyentuh makanan, maka Nabi Ibrahim dalam keadaan takut. Lalu Jibril mengatakan, la takhaf, janganlah engkau takut, inna arsalna ila qaumi Lut, sesungguhnya kami diutus Allah kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. 3 malaikat ini, hadirin muliakan Allah, menyerupai bentuk manusia, datang ke Nabi Ibrahim. Ternyata tujuannya adalah hendak datang ke kaum Nabi Lut alaihi salam. Apa yang menjadi rencana ataupun yang dihabarkan di ayat tersebut, kaum Nabi Lut adalah kaum yang durhaka kepada Allah dan mereka punya kebiasaan buruk, yakni mudabbarah. Mudabbarah atar rajul birrajul min duburihi, seorang laki-laki mendatangi laki-laki dari duburnya. Ini mudabbarah. Disebut juga lewat, dan ada beberapa nama yang lain. Disebut juga adalah penyakit yang ma sabaqakum biha, tidak pernah ada yang mendahului sebelumnya. Jadi orang-orang pertama yang melakukan hal tersebut adalah kaum Nabi Lut alaihi salam. Karena laki-laki menyenangi laki-laki, akhirnya yang perempuan senang kepada perempuan, dan kemudian mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, jumlah mereka sekitar 4 juta orang yang diazab. Nah, datang 3 malaikat ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam karena Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut alaihi salam, dan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut masih ada hubungan kerabat. Nabi Lut adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, oleh karenanya hanya saja tinggal di tempat yang berbeda. Makanya sebelum 3 malaikat datang ke Nabi Lut alaihi salam, mereka datang ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Coba kita lihat sebagian tafsirnya. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, dan sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim. Utusan kami adalah malaikat, datang ke Nabi Ibrahim alaihi salam bil busyra, membawa kabar gembira. Dari sini menunjukkan bahwa seorang tamu ketika bertamu, usahakan yang dia bawa kabar gembira, jangan yang kabar yang menyedihkan. Kalau bisa kita bertamu itu jangan menceritakan yang tidak enak, ceritakan yang enak-enak semua. Walaupun tafsiran al-busyra dalam potongan ayat ini ada 2 pendapat. Yang pertama, busyra yang dimaksud di situ adalah al-walad, karena Nabi Ibrahim beliau belum punya anak sampai usia lanjut. Maka waktu itu di sebagian tafsir menyebutkan bahwa Sarah usianya 90 tahunan, sedangkan Nabi Ibrahim jauh lebih tua. Kata Sarah, wa hadza ba'li syaikha, dan suami saya ini jauh lebih tua atau sudah orang yang sangat amat tua. Al-busyra yang dimaksud di sini adalah anak. Maka dari itu sahih apa yang dikatakan tafsiran ini, bahwa al-busyra adalah anak, karena Sarah kemudian diberikan kabar bahwa dia akan punya anak dalam usia sekitar 90 tahunan waktu itu. Maka dari itu lanjutan ayatnya kan, ketika disebutkan hal tersebut, maka dalam ayat yang lain fasakat wajhaha wa qalat ajuzun akim, dia menutup mukanya dan mengatakan ajuzun akim. Artinya usia yang sebegitu tua ternyata masih bisa hamil dan punya anak. Makanya kata Jibril alaihi salam,
Atajabina min amrillah, apakah engkau merasa heran dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Ini tafsiran pertama bahwa al-busyra adalah al-walad, dalam arti kabar gembira datangnya anak. Tafsiran kedua, al-busyra yang dimaksud adalah azab yang mau datang ke kaum Nabi Lut alaihi salam. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang Al-Quran menggambarkan basyir itu terkadang digunakan untuk sesuatu yang berita jelek, tapi dalam rangka untuk mengejek. Misalnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, beritahukan kabar gembira dengan azab yang pedih. Namanya taubih, mengejek. Tapi secara umum basyir adalah kabar gembira. Makanya Nabi SAW membawa basyir, kabar gembira, dan nadhir, memperingatkan. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, maknanya paling tidak yang pertama Allah mengirim utusan berupa malaikat untuk datang ke rumah Nabi Ibrahim. Jadi kesimpulan yang pertama ikhwas sekalian, malaikat bisa menyerupai orang, dan orang yang diserupai malaikat adalah wajah-wajah yang tampan. Ini yang pertama. Dan malaikat selalu menyerupai laki-laki, tidak pernah menyerupai perempuan. Makanya di perang Badar, hadis Jibril yang datang ke Maryam juga laki-laki. Malaikat datang ke Maryam berbentuk laki-laki, kemudian kata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, saya berlindung pada Allah dari engkau wahai laki-laki kalau engkau bertakwa. Lalu kata Jibril, ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya, saya adalah utusan Allah ingin memberitahu bahwa engkau akan punya anak, seorang anak yang zaki, yang suci atau cerdas. Juga malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki ketika datang ke ibunya Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga menyerupai laki-laki ketika datang kepada para sahabat pada saat sahabat-sahabat sedang berkumpul. Dia datang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, dan berwajah mirip seorang Ansar yang bernama Dihyah al-Kalbi.